Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, desir-desir. Tiba-tiba, arah pintu masuk utama portal ruang bawah tanah tiba-tiba menjadi berisik. Para rider keluar. Sepertinya ini akhirnya berakhir. Bosan menunggu, para pemburu tim penambangan mengendurkan ekspresi mereka. Kapten PI, yang mengamati situasi, memberi isyarat kepada para pemburu. Ayo pergi. Para pemburu tim penambang mengambil peralatan mereka dan perlahan mulai bergerak. Seong Jinwoo juga terlibat dengan para pemburu dan mengikuti mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih untuk usaha Anda. Semua orang telah bekerja keras. Staf divisi Hunter buru-buru menyambut tim penyerang yang baru saja menyelesaikan penyerbuan dan keluar dari portal. Tim penyerang, di tempat kejadian sepertinya mengacu pada anggota tim penyerang. Mereka adalah tim penyerang terbaik di negeri ini. Seong Jinwoo melirik wajah para pemburu teratas dengan ekspresi cerah. Itu juga termasuk wajah-wajah yang dia kenal. Cui Zongin, perwakilan dari divisi Hunter, dan pemburu peringkat S dari Departemen Sihir. Cheng Jinwoo menekan helmnya ke bawah, karena Chai Jung-in akan merepotkan jika dia tahu. Untungnya, ada banyak pemburu yang mengenakan kostum serupa, dan Seong Jinwoo dapat berbaur dengan kerumunan secara alami. Begitu saja, Cheng Jinwoo diam-diam berdiri di samping para penambang di penjara bawah tanah, menyaksikan anggota tim penyerang terbaik di negara ini. Apakah orang-orang ini benar-benar elit dari divisi Hunter? Cheng Jinwoo tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sulit menemukan pemburu yang lebih kuat dari yang saya bayangkan. Meskipun Cui Zongin memang seperti nama senjata pamungkas, dan dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan magis yang sangat besar, tapi selain itu, tidak ada yang bisa dilihat. Apakah mereka terlalu lemah? Benar-benar tidak masuk akal. Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya. Mereka adalah tim penyerang pertama yang terdiri dari elit yang dipilih dari ribuan guild dengan gelar teratas di negara tersebut. Di penjara bawah tanah tempat pemimpin berpartisipasi secara pribadi, anggota yang bersamanya tidak akan terlalu lemah. Kata, lemah, terlalu jauh dari mereka. Maka hanya ada satu kesimpulan. Karena saya menjadi lebih kuat. Mulut Cheng Jinwoo menunjukkan senyuman. Kekuasaan itu relatif. Kerja keras selama berbulan-bulan tidak sia-sia. Statistiknya melonjak begitu cepat bahkan tim penyerang yang baru saja menyelesaikan serangan penjara bawah tanah high level tampak jauh lebih lemah. Melalui celah dengan orang lain, Anda bisa menyadari betapa kuatnya Anda saat ini. Plop, plop, plop. Ini mengasyikkan. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang memberitahu dirinya sendiri, dan tidak ada suara, tetapi kepala Cheng Jinwoo menoleh ke arah pelabuhan teleportasi secara alami. Lalu dia menghela nafas. Bagaimana mungkin? Seorang wanita berambut pendek keluar dari portal dengan tenang. Hal pertama yang menarik perhatian dari wajahnya yang tidak dimodifikasi adalah matanya yang besar dan cerah, dan kulitnya yang cerah serta kontur wajahnya yang jernih juga menarik perhatian orang. Jika ada 100 pria di sini, 99 dari mereka akan memuji kecantikannya tanpa ragu. Tapi yang terpenting, yang menarik perhatian Seong Jinwoo bukanlah penampilannya, tapi bagian dalamnya. Kekuatan yang ada dalam dirinya. Dari pemburu wanita tanpa ekspresi, seseorang dapat merasakan kekuatan yang konstan. Dia setidaknya setingkat dengan Cui Zongin. Mungkin lebih dari itu. Auranya bahkan menekan orang-orang di sekitarnya. Ketika keterkejutan mereda dan dia sadar kembali, nama seorang wanita muncul di benak Cheng Jinwoo. Wanita itu adalah Yi Chehui, satu-satunya pemburu kelas S perempuan dari negara Haji. Dia adalah pemburu top yang bertanggung jawab atas Departemen Pemburu dengan Cui Zongin. Orang lain tidak bisa membayangkan. Berapa banyak wanita di negara Ha yang memiliki kekuatan ini? Dibandingkan dengan tingkat kelangkaan ini, wajah Cha Hein tidak begitu dikenal. Dia termasuk dalam kategori orang yang benci tampil di TV, jadi Cheng Jinwoo melihat wajahnya untuk pertama kali hari ini. Meskipun dia tidak terlihat seaneh rumor yang beredar, mengapa dia membenci kamera? Hampir semua wanita berusia 20-an suka berada di depan kamera. Tentu saja, ini adalah aspek kamera ponsel. Mungkin tatapannya terlalu lugas, Cha Hein menoleh ke arah Cheng Jinwoo. Haruskah? Tidak perlu menjadi tidak terlihat,
kan? Seong Jinwoo menyembunyikan auranya. Cha Hein melihat sekeliling area tempat Seong Jinwoo berada, lalu memiringkan kepalanya. Apa yang terjadi? Saya jelas merasakan aura yang kuat barusan. Apakah itu ilusi? Awalnya dia mengira ketua Gao Jianli telah datang ke tempat kejadian. Tapi sekarang, seperti sebuah kebohongan, nafas itu telah menghilang dengan sempurna. Mana mungkin orang sesibuk presiden datang tanpa menyapa? Harga delusi itu tinggi. Karena aku sedikit memusatkan indraku sambil mencari jejak nafas yang kuat, baunya beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Cha Hein mengeluarkan sapu tangan dan menutup hidungnya seperti biasa, dan pergi melalui celah di antara para pemburu. Persepsinya lebih baik dari yang diharapkan. Cheng Jinwoo menghela nafas lega saat melihat Cha Hein pergi. Pada titik ini, semua orang di tim penyerang meninggalkan portal. Pei Yunxi, kapten tim penambangan, berbalik dan menghadap anggota tim. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan suara keras, "Oke, sekarang saatnya kita pergi, semuanya bekerja keras." Karena sifat pekerjaannya, tim pemulihan akan masuk ke portal terlebih dahulu, diikuti oleh tim penambangan. Cheng Jinwoo berhenti di depan portal. Ketika dia berdiri dengan tenang mengagumi portal A-level yang dia lihat untuk pertama kalinya, Pei Yunxi berjalan mendekat. "Xiao Cheng, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Ayo masuk juga." "Ini baik." Cheng Jinwoo menanggapi, dan berjalan ke portal bersama para pemburu lainnya. Tidak lama kemudian, sebuah pesan yang familiar muncul. "Kamu telah memasuki ruang bawah tanah." Babak 82, lahir sebagai penambang. Sebenarnya ada angin di ruang bawah tanah? Cheng Jinwoo mengangkat kepalanya. Saat saya memasuki bagian dalam, saya merasakan angin dingin datang dari kedalaman gua, yang membuat orang bergidik. Di saat yang sama, Cheng Jinwoo juga memahami sumber angin gelap ini. Ini bukan hanya angin. Ini adalah fluktuasi kekuatan sihir. Apa yang dirasakan Cheng Jinwoo adalah kekuatan magis yang berasal dari bos penjara bawah tanah level. Kecuali untuk ruang bawah tanah level S, yang juga sangat langka di dunia, pemilik kekuatan magis ini termasuk level teratas di antara semua monster yang dialami Cheng Jinwoo. Apakah itu bos dari ruang bawah tanah level? Saya benar-benar ingin memeriksa orang ini dengan mata saya, dan jika saya memiliki kesempatan. Cheng Jinwoo tidak bisa menyembunyikan senyumnya dalam kegembiraan sambil merasakan sensasi gemetar memanjat kulitnya. Ini adalah naluri pemburu. Itu juga merupakan keinginan setiap pemburu untuk mengangkat senjata untuk bersaing di depan binatang buas. Saat ini, bahu Cheng Jinwoo ditabrak oleh orang di belakangnya. "Hei, cepatlah, oke?" Li Wencheng mengerutkan kening dan membuat suara tidak puas. Bagian dalam penjara bawah tanah level sangat luas, cukup untuk menghindari aksi orang-orang di depan. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia tidak puas dengan pendatang baru yang berdiri di sana tanpa memberi jalan. Li Wencheng berpikir untuk memberi pendatang baru awal yang buruk, tetapi pada saat yang sama menabraknya dengan bahunya, tanpa diduga. "Ada apa dengan anak ini? Menurutmu dia pilar?" Setelah kedua pundaknya bertabrakan, pemula yang seharusnya terlempar masih berdiri di sana dengan aman dan sehat, tetapi dia mundur sedikit karena kekuatan tumbukan. Sementara Li Wencheng terkejut, amarahnya tidak bisa berhenti melonjak. Bagaimana mungkin anak laki-laki level saja bisa begitu kuat? Meski begitu, itu hanya peringkat E, dan aku peringkat C. Meskipun bukan peringkat di antara pemburu tingkat C, dan mereka ditugaskan untuk melakukan pekerjaan penambangan, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan pemburu tingkat E. Li Wen mau tidak mau berpikir, dan menemukan bahwa pendatang baru itu masih tidak bergerak, jadi dia menyipitkan matanya. "Hei, lihat anak ini." Li Wencheng, yang mulai marah tanpa henti, memelototi pendatang baru itu dan membuka mulutnya untuknya. "Hei, apa kau tidak minta maaf karena memukul seseorang?" Dengan sapuan, Cheng Xiaoyu menoleh untuk menatapnya, mengejutkan Li Wencheng, dan mundur selangkah tanpa sadar. Pada saat itu, sepertinya ada kilatan cahaya di matanya, dan ketika Li Munsung diliputi oleh keterkejutan, Cheng Jinwoo membuka mulutnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.